Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini di minggu yang kesekian kita kuliah online ya, masih bertahan dengan kuliah online. Meskipun capek dan menguras tenaga, tetap kita bertahan supaya perkuliahan tetap berjalan seperti biasa. Ya, baik, hari ini kita bersama kelas grafis pagi 2017. Ya, ini pagi-pagi sudah pada rapi ini. Tadi pagi ada kuliah nggak? Tadi pagi ada kuliah nggak? Ada Pak tadi Pak. Oh ada. Ada Pak. Pantesan Ada rapi-rapi tadi. ya. Biasanya kalau pagi nggak Waduh. ada kuliah, bangun tidur. Ya. Meteor belum mandi tuh Pak. Apa? Meteor belum mandi. Oh, Meteor selalu rapi, Meteor. Kasih le. Bar subuh aku mandi. Ya. Oke, hari ini saya mau kuliah yang desain pemodelan 3D dulu ya. Karena saya lihat, saya cek di Edmodo untuk yang tugas pertama yang versi PDF. Ya, yang versi PDF maksud saya. Kemarin kan kita bikin boot minuman. Nah, kemudian setelah dibikin boot minuman, sudah ada berapa 5 yang masuk kemarin. Kemudian saya lanjutkan untuk petunjuk dibuat PDF sebagai portofolio ya. Ini coba saya share screen. Iya. Belum tak kirim ding. Oh maaf. Sudah saya matikan ini kelas. Oke. Jadi yang saya lihat kemarin baru satu yang mengumpulkan versi PDF-nya ya. Nah ini. Nah, sebelum kita masuk yang kedua. Nah, ini ya. Jadi maksud saya kita bikin finishingnya PDF. Ada tampak depan, kemudian tampak perspektif. Nah, ini punyanya Mas Arul ya. Mas Arul ini sudah sesuai yang saya contohkan ya. Cuman ini kalau ini kan ada 132 cm ya. Kenapa? Karena ini menonjol listnya ya. Ini mungkin bisa diakali yang diklik bagian dalamnya saja supaya terdeteksinya hanya 130 cm. Jadi kalau ukuran ganjil gini kan nggak enak dilihat ya. Tapi tidak masalah. Intinya ini yang sudah benar. Nah untuk yang lain nanti saya tunggu ya masih silahkan linknya selalu terbuka. Jadi khusus kuliah online ini link selalu saya buka. Meskipun deadline pertama tetap 1 minggu ya. Tapi nanti bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, tidak masalah. Linknya selalu terbuka. Karena saya tidak mungkin mewajibkan seminggu selesai. Nah, karena semua dosen juga memberi tugas dan online semua. Nanti kerepotan ya. Iya Pak, betul Jadi Pak. saya standarnya betul sekali Pak. 1 minggu deadline, tapi nanti saya review. Sehingga deadline itu akan mundur menjadi 2 minggu. Jadi satu proyek dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Meskipun nanti ada yang kelewatan, ya silahkan. Kuncinya pasti sudah saya buka ketika sudah lewat 1 minggu. Ya. Nah, kecuali 1 minggu tepat waktu, dia tidak akan muncul terlambat ya. Dan itu mungkin akan lebih baik. Ya. Oke, ini contoh yang benar. Nah, kemudian untuk yang job 2, kemarin saya sudah memberikan video ya. Kemarin kita tidak live streaming tapi offline videonya, kemudian sudah saya screenshot juga di Edmodo ya, yang bikin desain booth makanan. Nah, setelah minuman kita bikin makanan. Ini saya buka di sini. Nah, untuk yang makanan ini kira-kira dari teman-teman ada yang sudah menyelesaikan atau malah belum ada? Ada yang sudah memulai? Apa? Lagi proses, baru mulai Pak. Sudah mulai proses, atau Pak. baru mulai? Sudah mulai apa baru mulai? Sudah baru mulai Pak. Oh sudah mulai ya, tidak masalah. Jadi masih ada waktu karena kemarin kita harinya hari Kamis ya. Sedangkan ini saya pindah di hari Senin.
Nah, ini tidak masalah. Jadi, kira-kira bagian mana yang butuh saya ulang atau saya pikir ini sangat sederhana juga, meskipun ini tingkatannya lebih sulit daripada yang boot minuman. Ini lebih banyak detail. Dan saya yakin teman-teman ini sudah bisa semua ya. Ini hanya menggunakan kotak dan lingkaran ya, hanya dua objek. Iya, Pak. Ya, lingkaran. Maksudnya ini lingkaran, setengah lingkaran kita pakainya ini ya, apa namanya ini? Nggak ada namanya ya. Ya inilah. 2-point arc. Ya, 2 point. 2 point ini kita klik poin pertama, kemudian lepas mouse, klik poin kedua, kemudian bagian tengahnya yang diangkat. Nah, bagian yang diangkat ini yang kita ketikkan ukurannya, jari-jarinya. Jari-jari itu setengah kali diameter. Nah, berarti kalau mau bikin setengah lingkaran ini, kita ukur dulu diameternya ya. Ini saya hapus saja. Oke. Jadi ini penegasan aja meskipun sudah bisa. Ada yang mau masuk lagi nih? Kalau ada yang mau masuk, saya harus mengklik dulu ya. Tidak bisa langsung masuk. Tidak seperti Zoom versi awal. Oke. Nah, ini kita ukur dulu caranya ya. Di video kemarin juga ada. Kita klik, lepas, klik. Nah, 60 cm berarti nanti diameternya adalah 60 cm. Berarti jari-jari setengah diameter. Nah, kita yang hitung adalah jari-jari. Jari-jarinya 60 dibagi 2. Nah, saya pakai 2-point arc. Klik titik awal, lepas mouse, klik titik akhir. Kemudian kita angkat ke atas. Jari-jarinya adalah setengah diameter. Saya ketik angka 30, enter. Nah, ini sudah setengah lingkaran. Tetapi ini belum bisa kita push-pull. Karena ujungnya putus ya. Ini ujungnya putus. Harus disambung menggunakan lem. Oke, klik. Klik. Nah, saya coba. Nah, ini sudah menjadi sebuah objek. Setelah ini baru kita bisa push-pull ya. Ya, tebalnya berapa? 3 ya. Nah, 3 atau 2? Sebentar. Oh, 2. 2 cm, enter. Oke, saya undo. Ya. Setelah itu klik 3 kali, kemudian make group. Oke. Nah, jadi seperti itu saja. Nah, yang lain nanti silakan untuk videonya yang kemarin offline bisa dipelajari semua. Nah, kemudian selanjutnya setelah jadi seperti ini, kita harus memberi warna dan juga memberikan gambar ya. Kemarin saya singgung bahwa yang harus diberi gambar atau merek ada 3 bagian. Yang pertama bagian dalam ini, caranya kita ukur dulu ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita ukur bagian ini. Di zoom, klik, lepas, klik, 60. Ya, kemudian yang ke bawahnya, kita ukur, klik, ya, 71. Nah, ini menyentuh di ujung sini ya, ini harusnya 70. Oke, berarti 60 kali 70. Ya, kemudian bagian yang ini juga ada mereknya, labelnya. 20, 40. Ya, tadi yang sini 60, 70, ini 20, 40. Kemudian satu lagi adalah lingkaran di atas ini ya. Ya, kita pakai. Ya. Oke, ini diukur. Ya, tergrup ya. Kalau tergrup diklik 2 kali supaya bisa masuk di dalamnya. Nah, ini langsung ketemu diameter ya. Kalau kita pakai dimension pada lingkaran, langsung diklik keluar diameternya 40 cm. Nah, nanti kemudian kita siapkan gambar yang mau kita masukkan ke sini ya. Kita siapkan gambar.
boleh menggunakan CorelDRAW, boleh menggunakan Photoshop. Jadi silahkan Anda bebas memilih software yang digunakan untuk mendesain. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyiapkan untuk labelnya atau mereknya. Ya, perhatikan di sini nanti kita bootnya boot makanan. Setelah minggu kemarin kita boot minuman, untuk minggu ini atau job kedua kita boot makanan. Nah, kalau makanan dok, nggak ada minumannya bagaimana? Ya terserah, nggak apa-apa ya. Yang penting ada makanan. Nah, kebetulan di sini saya ada makanan, ada minuman. Sekarang jual bakso ya, jual bakso mangkal, tapi nggak ada minumannya kan ya repot juga ya. Baru makan bakso, minta kuah baksonya buat minum ya. Nah ini. Tapi Serpen. kalau mau makanan tok ya nggak masalah. Yang kayak di depan apa namanya minimarket itu kan banyak sekali booth makanan yang hanya menjual Roti bakar, Pak. makanan. Ya roti bakar itu ada penjualnya yang komentar ya. Ini Mas Manarul juga sama itu jual cilok apa itu? Bosnya Mas Ape, Pak. Oh, bosnya Mas Habib. Nggak apa-apa, itu Tinggal hadir, dilanjutkan Pak. saja, bagus itu. Saya Wah, kemarin anu, pas Pak. lewat itu seliwer. Ada corona ini, Pak. Oh, terus libur Ada ya ini ya? corona. Wah, susah, Pak. Susah lakunya apa susah apanya? Ya enggak. Susah penertibannya ini, Pak. Karena ada Oh, corona ini, Pak. ditertibkan ya? Ya, enggak masalah. Ya, bisa buka di rumah atau buka di kos-kosan ya. Nanti di-share di media sosial, delivery. Saya punya teman juga Iya, Pak. seperti itu. Dia jualan di depan minimarket ya. Setelah ada kebijakan seperti ini, dia jual di rumah, tetapi dia berani delivery ya. Jual di medsos, yang penting delivery minimal order 2 atau 3 nanti diantar. Tapi ya area-area tertentu, tidak semua area Terdekat. diikuti ya, repot ya. Kalau jauh bisa pakai Gojek atau GoFood lah. Bisa, tetap bisa jalan. Nah, cuma memang lebih sepi daripada mangkal beneran ya. Ya, enggak masalah. Nah, ini saya sudah menyiapkan ini bakso dan mie ayam. Nah, ini juga ada di kuliah tipografi ya. Ini huruf O tapi diganti apa namanya? Simbol bakso ya. Ini A. Harusnya kan O ya, ayam ya. Supaya bisa A ini ditambahkan apa namanya? Ini apa namanya? Stick ya. Yang untuk sumpit. Nah, sumpit. Nah, ini harusnya sumpitnya hadap kanan dan kiri ya, tapi ini saya jadikan satu ya. Nah, ini bisa dibaca A, mie ayam karena ada sumpitnya. Nah, bakso kalau O ini sudah jelas ya bakso O. Oke. Jadi di bidang kerja di CorelDRAW nanti diukur 60 kali 70 sesuai dengan objek yang ada di ini SketchUp-nya ya. Sama. Kemudian di sini 40 kali 20. Kemudian yang satu adalah diameter 40 untuk bagian atas ini. Jadi sama. Oke. Ini sudah saya siapkan, tidak perlu saya buat. Nanti teman-teman silakan bikin dengan kreasinya masing-masing ya. Ini saya simpan di sebentar 2017 semester 7. Oke. Satu. Untuk resolusi bisa pakai resolusi 72 karena tidak akan kita cetak ya. Kita hanya menggunakan untuk material. Jadi masih ingat kuliah metode produksi grafika ya? Segala kebutuhan untuk display online atau kita peruntukannya untuk layar, untuk monitor, color mode-nya adalah RGB. Kemudian resolusi cukup menggunakan 72 ya. Berbeda kalau kita bikin untuk kebutuhan cetak, maka color mode-nya harus CMYK dan resolusi 300. Bedanya itu ya. Oke. Sen 3. Saya copy.
Oke, dicek dulu. Ya, oke. Nah, baru kita masukkan ke bidang kerja kita di SketchUp. Ini teman-teman pasti sudah bisa semua. Tetap ini saya praktekkan. Siapa tahu nanti ada selain mahasiswa yang kebetulan membuka video ini ya. Karena semua perkuliahan kita upload di YouTube. Ya, file import. Kemudian saya cari gambar saya tadi. Oke. Oh, PNG. Nah, tadi saya menyimpannya ke PNG ya. Ya, tinggal ininya diganti. Kalau tidak terdeteksi, tadi nyimpannya JPEG apa PNG? Kalau JPEG ini di klik ekstensinya diganti JPEG ya. Nah, ini kebetulan saya nyimpannya tadi di PNG. Saya coba dulu. PNG. Ya, kita ambil satu. Import. Nah, ini susah naruhnya kalau lingkaran ya. Kita bisa menggesernya saja. Kemudian kita skala. Oke. Ya. Ya. Malah tambah kecil ya. Oh ya. Ya, yang penting nanti dibuat yang pas ya. Skalanya dipaskan aja. Kebesaran sedikit. Nanti teman-teman silahkan dipaskan. Nah, kemudian kita coba yang bagian sini yang mudah dulu. Oke. Ini tadi ukurannya adalah 20 kali 40. File import. Ya, kita ambil yang ini. Oke. Kita tempelkan di ujung, kemudian lepas mouse-nya ya. Ditempelkan satu, kemudian lepas mouse-nya, lalu ditarik, di-drag ke kanan atas. Ya. Oke. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Saya ulang, file, import. Ya, kalau nggak kelihatan, kita geser sedikit aja. Ya, tinggal kita geser, kita tempatkan. Ya, intinya ditempelkan di depannya. Nah. Oke. Nah, nanti seterusnya untuk warna keseluruhan silahkan dikombinasikan sendiri ya. Jadi nanti warnanya disesuaikan dengan desainnya. Nah, ini kelihatannya kadang terlihat, kadang tidak. Nanti disesuaikan saja. Oke, saya coba di sini lagi. File, import. Nah, jadi hanya 3 bagian yang akan kita isi gambar atau desain produknya. Bagian depan besar, kemudian bagian ini kecil, kemudian bagian atas adalah lingkarannya. Nah, seterusnya yang lain silakan Anda cari di material ya. Di material, nanti pilih color, warna ya. Nah, ini diwarnai sesuai dengan desainnya. Ya, pewarnaan harus disesuaikan dengan warna desainnya. Jangan sampai melenceng jauh ya. Seperti ini desainnya orange sama hijau, tapi nanti gerobaknya ungu. Ya, itu
hasilnya akan kurang matching ya. Ini saya coba hijau sama oranye ya. Oranye. Ya. Nah, jadi silakan dimainkan warnanya sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Nah, ini saya tambahkan warna kuning ya, tidak masalah. Nah, jadi warna dasarnya ada kuning, hijau, dan oranye. Kalau desain booth makanan, minuman itu biasanya malah warnanya warna-warna meriah. Karena apa? Karena untuk menarik perhatian. Konsumen. Nah, desainnya ngejreng, enggak masalah. Jangan desain-desain yang soft ya warnanya ya. Kalau kita desain yang cetak, elegan kan memang bagus warna-warna soft sekarang ya, trennya. Tapi kalau untuk booth makanan, soft ya nanti nggak kelihatan. Jual apa nggak kelihatan ya. Karena warnanya terlalu soft. Oke. Saya coba. Nah, untuk memberi warna di material, tinggal klik warna yang diinginkan, otomatis kursor berubah menjadi gambar cat tumpah ini. Tinggal diklik bagian yang mau diwarnai. Kalau sudah tergrup, klik 2 kali dulu baru diwarnai. Oke. Nah, seperti ini bagian yang ini saya kasih warna kuning. Ya, ngejreng. Tidak masalah. Ini warna orange. Oke. Kemudian sini warna orange lagi. Ini hijau. Oke. Ya, ini contoh pewarnaan disesuaikan dengan desain produknya. Kebetulan saya temanya orange sama hijau. Ada kuningnya, berarti nanti warna bootnya antara orange, hijau, dan kuning. Nah, kemudian nanti bagian belakang juga bisa dilengkapi ya. Diberi apa? Pintu. Nah, silakan mau diberi pintu. Ya, dilengkapi pintu ya. Tinggal dibuat pakai rectangle aja. Kotak. Ya, seperti ini, kemudian dikasih warna lain. Nah, kita tidak perlu sampai buka tutup pintu, hanya preview saja. Berarti cukup pakai tipisan seperti ini ya. Hanya preview saja. Ya. Ini silakan nanti warnanya terserah, mau oranye, ya seperti ini. Oh, kalau oranye semua digantilah coklat misal. Ya, kemudian dikasih handle. Handle pintunya yang sederhana saja. Yang penting nanti ada pegangan. Supaya apa? Membedakan, oh ini pintu. Kok bisa tahu pintu? Ada handle-nya untuk membuka pintunya. Nah, kemudian di sini ini untuk apa ini? Kira-kira untuk apa ini? Alat-alat, Pak. Ya, ini kalau jualnya bakso ya di sini ada apa? Dandang, apa namanya kalau di sana? Yang tempat kuahnya yang besar itu loh. Nah, taruh sini. Sama, Pak. Hah? Ya, sama dandang, Pak. Dandang ya, sama ya. Jadi nanti silahkan diimprove sendiri ya. Boleh Pak dibikin dandangnya sekalian? Ya silahkan, enggak apa-apa. Minimal kita bikin sesuai tema kita aja. Nah, ini mungkin ditambahi lagi, ada kaca, etalase kaca untuk nyimpan mie dan lain sebagainya. Ya, boleh. Boleh-boleh saja. Saya hanya menerangkan bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya seperti ini. Nanti pengembangan silakan di-improve sendiri ya. Sama seperti kemarin di desain minuman kan saya bentuknya sederhana. Nah, tapi hasilnya dari teman-teman ya sungguh ya menurut saya sudah bagus ya.
sudah berani explore sendiri. Nah, ini ditingkatkan lagi ya. Kita untuk desain booth makanan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bertahap bikin untuk booth pameran ya. Pameran yang sederhana dulu, yang 3 meter dulu, baru nanti kita bikin yang lebih besar lagi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kemudian nanti finishingnya, selain file SketchUp-nya, juga disertakan file PDF. Jadi tetap finishingnya 2, berupa SketchUp mentah, kemudian berupa file PDF, seperti ini tadi ya. Nah, sama, tampak depan, kemudian tampak perspektif. Cara membuat PDF sama seperti yang saya jelaskan di awal. Kita kasih background putih, kemudian kita ekspor JPEG dengan latar belakang putih, supaya pengeditannya lebih mudah. Ya, ini dari beberapa kok baru, mungkin saya yakin ini yang lain lupa ya, bukan tidak membuat, tapi lupa membuat. Iya, Mas Meteor. Udah buat tapi lupa kirim, Pak. Nah, itu malah lebih bagus lagi ya. Sudah buat, lupa kirim. Ini berarti kelas ya. Kelas Dibikin semua ya. Wah, tugasnya saya tugas selalu membuat, Pak. Lancar, Pak. Tapi tidak pernah saya kirim. Nah, itu berarti kan orangnya ikhlas ya. Dia tidak butuh nilai. Saya tidak butuh nilai. Yang penting itu supaya bisa dapat ilmu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat ya. Link selalu saya buka. Jadi apalagi untuk perkuliahan online, tidak ada kata terlambat. Kalau linknya tertutup, masuk ke pesan. Nanti otomatis tersimpan semua. Saya belum pernah menghapus tugas yang sudah masuk ya. Dari semester terdahulu, arsipnya masih ada semua. Jadi kalau saya butuh, tinggal saya buka linknya, itu sudah ada semua. Tersimpan di database. Jadi semua tugas wajib via Edmodo. Kecuali kalau kalian ada yang ngirim lewat WA, itu saya yakin ya terhapus itu, saya yakin. Kalau ngirim lewat WA saya tidak boleh ya. Kalau bertanya lewat WA tidak masalah, masih sebatas tanya. Kalau kirim tugas tidak boleh ya. Nanti saya bersihkan, saya hapus, hilang. Nanti nggak tahu di mana. Kalau via Edmodo, ya saya jamin aman selagi saya masih ingat passwordnya ya. Siapa tahu saya lupa passwordnya ya hilang. Aduh. Ya enggak lah. Itu saya koneksikan ke email utama. Jadi email utama selalu saya pakai tiap hari. Ya. Ini ya contohnya sudah ada. Jadi saya kira tidak ada masalah. Nah, ini kalau seperti ini langkah lebih baik kalau di apa ya? Nah, ini berlaku ke semua. Membuat desain apapun jangan sampai tulisan itu terlalu mepet dengan tepi. Ya ini contoh. Kebetulan ada di depan, jadi saya sekalian saya singgung. Nah, seperti ini nama Arul ya. Ini agak dinaikkan sedikit ya. Fontnya dikecilkan, agak naik. Jangan sampai mepet di tepi. Yang atas juga sama, jangan terlalu mepet. Ya, kalau perlu bersama coklatnya ini diturunkan aja. Di atas ada space putih tidak masalah ya. Ya, kalau di bawah ini dinaikkan lagi, dilebarkan coklatnya, fontnya dikecilkan, dinaikkan. Kenapa seperti itu? Siapa tahu nanti desain kalian itu dicetak. Nah, kalau dicetak terlalu mepet, ketika ada pergeseran printernya, nanti tulisannya tidak terbaca. Kalau misalnya ini dicetak banyak, 1 lembar jadi 2, jadi 3, kemudian dipotong, otomatis nanti tulisannya kadang bisa terpotong. Nah, terutama kalau bikin kartu nama itu rata-rata seperti itu ya. Saya beberapa mahasiswa kalau bikin kartu nama, desain kartu nama, namanya mepet, tulisannya mepet di tepi. Ketika dicetak 1 lembar A4 jadi 10 kartu nama. Nah, bagian yang tepi itu pasti ada yang terpotong karena desainnya terlalu mepet. Nah, jadi ini tambahan pengetahuan saja. Ke depan kalau bikin apapun itu jangan sampai mepet di tepi ya. Usahakan ada jarak minimal 2 atau 3 mili minimal ya. Syukur-syukur bisa jaraknya 5 mili tidak masalah. Meskipun nanti menyesuaikan isinya apa ya. Ya. Jadi ini tidak perlu direvisi ya, ini sudah cukup. Nah, siapa tahu nanti bikin lagi
Jangan sampai nempel di tepi. Kemudian ukuran juga sama dibulatkan ya. Kalau ini 132, nah kita ambil titik yang dalam aja, yang tidak ada listnya. Jadi nanti dapatnya 130. Nah, kalau 44 tidak masalah ya. Yang ganjil-ganjil ini kan seolah-olah kalau orang baca kan, mosok ganjil 2 cm ukurannya. Ya, dibulatkan 130. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Kalau yang tidak kelas ada, sore sampai mana, Pak? apa? Yang sore? Iya, Pak. Sama. Itu ya, samanya. Yang sore sama materinya. Sampai di booth makanan. Iya, sama. Sama. Malah ini duluan yang pagi, karena pagi ini saya pindah hari Senin kan. Nah, Oh iya, ya, Pak. tidak apa-apa. Sama. Silakan kalau mau sharing-sharing dengan kelas sore bebas ya. Kita online bebas. Saya juga kadang kepengen menggabungkan kelas pagi dan sore, tapi ternyata kan waktunya pada bentrok. Yang pagi bisanya pagi, yang sore bisanya sore. Jadi kita tetap jalan dua-duanya, tapi materinya sama. Ya, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini, perhatian dan kerjasamanya. Kita ketemu di kuliah berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.